Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kurang semangat, Shalom. Kalau kurang semangat saya juga di depan jadi tambah gugup ya. Sekali lagi deh, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, apalagi kita juga merayakan Cap Gome ya hari ini ya. Senang kita boleh sama-sama hadir di dalam kebaktian doa, sama-sama menaikkan pujian, sama-sama berdoa dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kebanyakan di antara kita pada hari ini hadir di kebaktian doa merayakan Imlek. Benar ya? Saya yakin kita beberapa hari lalu, hari ini, minggu lalu kita merayakan apa yang dinamakan dengan perayaan Imlek. Momen yang sangat berharga, momen yang sangat mungkin dinanti-nanti dan momen yang sangat juga penting dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai keturunan Tionghoa di Indonesia. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan saya di malam hari ini begini. Apa yang membuat perayaan Imlek itu menjadi spesial? Apa sih yang membuat perayaan Imlek itu menjadi momen yang sangat spesial? Boleh jawab, apa yang bikin perayaan Imlek, momen Imlek itu menjadi sebuah perayaan yang sangat spesial? Ibu-ibu masak, kita mempersiapkan sesuatu dengan sangat luar biasa, benar ya? Bikin cukiok mungkin ya, babi panggang, saya suka sekali babi panggang ya. Bikin babi panggang atau mungkin makan di mana, jalan-jalan ke pik sekalipun pulangnya harus terjebak banjir dan lain sebagainya. Siapin ampau, apa sih yang bikin momen Imlek jadi sangat-sangat penting? Ada yang mau jawab? Pak Marianto deh, apa Pak? Apa yang membuat momen Imlek tuh jadi sangat berkesan dan sangat penting bagi kehidupan Pak Marianto dan keluarga? Apa? Kebersamaan. Setuju nggak dengan Pak Marianto? Setuju ya? Yang bikin perayaan Imlek menjadi momen yang sangat spesial karena kita bisa berkumpul dengan saudara, anak, bahkan ada jemaat yang saya tahu anaknya pulang dari Taiwan untuk merayakan momen ini. Karena ada kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Sehingga kita sangat excited untuk merayakan momen ini. Benar ya? Siapin ini, siapin itu. Kayaknya lampu dua ini nggak usah deh ya. Siapin ini, siapin itu. Kita betul-betul merayakan momen ini dengan sangat spesial karena adanya kebersamaan. Kita tahu kita akan berjumpa dengan anak, istri, saudara, teman. Sehingga itu jadi betul-betul momen yang bahagia. Tetapi kalau mau diganti dengan relasi kita dengan Tuhan, ada nggak semangat yang sama? Ada nggak persiapan yang sama pentingnya ketika berbicara mengenai relasi kita dengan Tuhan? Ada nggak satu hal yang bikin kita tuh sangat-sangat excited karena kita mau berjumpa dengan Tuhan? Ada nggak? Ada nggak persiapan yang betul-betul kita lakukan waktu berbicara mengenai relasi kita dengan Tuhan? Semangat, kerinduan yang sama, itu ada nggak? Kalau kita mau jujur, bahasa anak muda, jujur kalau kita mau jujur, seringkali semangat itu nggak ada. Kita, ya udahlah sekedarnya aja. Ya udahlah sekedarnya aja. Karena udah capek, karena udah begini, karena udah begitu, ya udahlah sekedarnya aja. Tapi malam hari ini, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu jemaat. Kita perhatikan sama-sama. Sekalipun kerinduan dan semangat untuk bersama Tuhan seringkali tidak terbangun dari pihak kita sebagai manusia. Tuhan, perhatikan. Tuhan akan selalu berinisiatif dan berjuang untuk hadir bersama kita. Bukan karena dia takut kehilangan kita. Sorry, kalau pakai bahasa yang lalu, sorry, bukan. Karena relasi Tuhan tuh udah penuh di dalam ketritunggalan. Dia gak butuh kita, dia sudah penuh. Tapi kenapa dia betul-betul berjuang, hadir, berinisiatif, mau dekat, mau bersama dengan kita? Simpelnya adalah dia sayang kita dan dia tahu kita mudah hilang. Benar gak sih? Benar gak sih? Karena dia tahu kita tuh mudah hilang, mudah terhilang. Makanya sekalipun kita hari ini ogah-ogahan, Tuhan tetap berinisiatif untuk mau bersama dengan kita. Dan untuk itulah di malam hari ini kita akan belajar mengenai tema ini, God present among his people, dari Keluaran 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita yang bawa Alkitab, yang bawa handphone, tab, semua kita boleh buka yuk sama-sama. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Kita boleh buka sama-sama. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9.
Kalau sudah membukanya, sama-sama kita baca ayat 1, 2, dan juga ayat 3. Bersama-sama ya, kalau Keluaran 25, ayat 1, 2, dan 3, lalu kita lompat ke ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Kita lompat ke ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kalau kita belajar kitab Keluaran secara utuh, itu terbagi di dalam beberapa bagian perikop. Nah, perikop yang hari ini diberikan kepada saya, itu menjadi sebuah perikop yang panjang sampai nantinya di Keluaran 40 yang nanti akan berbicara mengenai peraturan-peraturan tentang membangun kemah suci dan apa aja yang harus dilakukan dan harus dipersiapkan. Jadi itu dari Keluaran 25 sampai nanti di Keluaran 40 semuanya berbicara mengenai kemah suci dan lain sebagainya. Dan kita kalau baca bagian-bagian firman Tuhan, kemah suci atau pembuatan kemah suci itu murni perintah langsung dari Tuhan kepada Musa ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam di Keluaran 24. Jadi kemah suci ini adalah betul-betul murni inisiatif dan perintah dari Tuhan ketika berjumpa dengan Musa. Karena tidak mungkin orang berdosa punya inisiatif untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kalau kita baca perikop-perikop setelah ini, nantinya bangsa Israel akan berbuat dosa dengan menyembah berhala, membuat anak patung lembu emas. Dan bagaimana mungkin mereka bisa membangun kemah suci? Karena mereka orang berdosa, tidak mungkin memenuhi standarnya Tuhan. Sehingga segala sesuatu selalu dimulai dari Tuhan, inisiatifnya Tuhan. Lalu kenapa perlu ada kemah suci? Kalau kita baca bagian firman Tuhan tadi, kemah suci itu adalah tempat di mana Tuhan akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Dia yang besar, dia yang luar biasa, tapi dia rela membatasinya dengan kehadirannya di dalam kemah suci. Namun kemah suci bukan cuma sekedar berbicara mengenai kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya, tapi kemah suci juga disebut sebagai kemah pertemuan karena kemah suci atau tujuan dari kemah suci itu dibuat karena Tuhan semata-mata ingin berelasi dan bersekutu dengan umatnya. Dia rindu untuk menemui umatnya. Dia rindu untuk mencari umatnya. Dia rindu supaya ada kedekatan antara dia dengan umatnya. Sehingga dia dengan inisiatif menyuruh Musa untuk bilang kepada bangsa Israel akan membangun kemah suci. Sampai di sini kita bersyukur ada Tuhan yang sangat inisiatif untuk selalu mau dekat dengan kita. Ini satu anugerah dan luar biasa kita mengenal Tuhan yang demikian. Tetapi ketika membangun kemah suci, waktu membangun kemah suci, sekalipun membangun kemah suci itu adalah murni dari Tuhan punya inisiatif dan Tuhan bisa bangun sendiri karena dia pribadi yang empunya segala sesuatu. Kalau kita baca di Mazmur 50, Tuhan tuh bilang begini, kalau aku butuh apa-apa, gak usah aku ngomong, aku bisa ambil. Kalau aku tuh butuh apa-apa, gak usah aku bilang, seluruh apapun yang ada di alam semesta, hewan, kambing, domba semua, aku punya, aku kenal, aku tahu. Gak usah ketuk-ketuk pintu minta-minta sama kita. Tuhan tuh bisa, Tuhan tuh bisa. Tetapi pada bagian ini, Tuhan yang bisa mengerjakan sesuatu, Tuhan yang punya sesuatu, tapi Tuhan juga mau mendidik dan mengajak umatnya untuk ikut terlibat di dalam membangun kemah suci. Tuhan bisa, dia kaya, tapi dia ingin mengajak umat Israel untuk ikut terlibat di dalam pembangunan kemah suci. Kenapa? Karena Tuhan semata-mata ingin mendidik bangsa Israel agar mereka benar-benar hidup mencintai Tuhan lewat menghargai kehadiran Tuhan yang kudus dan yang besar yang mau menemui mereka. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa kasih persembahan kepada hal-hal yang remeh-temeh, tapi kehadiran Tuhan tidak dihargai dengan hal-hal yang berharga. Tuhan bisa mengerjakan sendiri, tapi kalau Tuhan ajak kita, bukankah ini hal spesial? Benar ya? Karena Tuhan ingin didik loh. Dia Allah yang kudus, yang besar, mau datang, apa respon dari umatnya? Sehingga kalau kita baca di ayat 2 tadi,
Tuhan perintahkan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Tapi perhatikan. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Tuhan tuh pengen waktu kita memberi, waktu kita tuh kasih sesuatu, itu mestinya dari hati yang terdorong. Apa artinya? Memberi dengan hati yang gembira. Memberi dengan tulus ikhlas. Memberi karena kita mengasihi Tuhan. Memberi karena kita mau mendukung pembangunan rumah Tuhan. Memberi karena kita sadar bahwa kita mau menghargai kehadiran Tuhan yang lebih spesial daripada kehadiran yang lain. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita nggak pernah menghargai itu, ya sudah. Kita akan jadi orang yang tetap ogah-ogahan dan setengah-setengah memberi buat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan tuh ingin melihat hatinya bangsa Israel. Rela nggak sih mereka? Taat nggak sih mereka untuk bawa persembahan? Sekaligus Tuhan mau mendidik mereka supaya mereka belajar mencintai Tuhan lewat memberikan apa yang berharga dari hidup mereka. Dengan otomatis sebenarnya Tuhan melatih mereka untuk mengalahkan berhala dalam diri mereka. Benar ya? Supaya Tuhan mau mengajak mereka untuk betul-betul mentuhankan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kita mesti tahu, Tuhan minta persembahan kepada bangsa Israel bukan persembahan yang tidak ada di mereka. Tapi itu persembahan harta benda yang mereka punya, yang juga berasal dari Tuhan. Coba kita lihat, kita buka Alkitab yuk sama-sama di Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Kita buka. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan buat Bapak Ibu jemaat. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang-orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain dan lain sebagainya. Lalu ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi persembahan yang mereka punya, emas, perak, apapun itu, juga ternyata berasal dari Tuhan. Karena bagaimana mungkin bangsa Israel punya harta sebegitu banyak, oh orang mereka juga bangsa budak, benar ya? Bagaimana mungkin? Kalau bukan Tuhan yang bekerja melunakkan hati bangsa Mesir ketika menjajah mereka untuk memberikan persembahan kepada orang-orang Israel. Sehingga kalau Tuhan minta pada bagian ini, Tuhan mau lihat mereka rela gak sih kasih? Kan semua juga dari Tuhan, mereka juga bangsa budak. Mereka rela gak sih kasih? Mau gak sih ikut terlibat untuk menghargai kehadiran Tuhan atau berdiamnya Tuhan yang spesial itu? Bapak Ibu, ada satu kutipan yang saya bikin begini. Tidak ada satupun yang layak kita berikan kepada Tuhan. Benar ya? Karena kita berdosa. Nggak mungkin memenuhi Tuhan punya standar. Dan nggak mungkin dapat membalas cinta serta kehadiran Tuhan yang kudus dan besar di hidup kita. Tetapi kalau Tuhan minta, Tuhan ajak kita untuk kolaborasi. Tuhan ajak kita untuk belajar memberi. Kita mesti bilang dengan satu keyakinan, aku mau berjuang untuk memberi yang terbaik. Amin? Gak ada. Khotbah aku hari ini, khotbah orang berdosa gak ada guna di depan Tuhan. Puji-pujian kita, suara kita, musik, gak ada gunanya. Tuhan sudah mulia. Tapi kalau Tuhan ajak kita kolaborasi, sama-sama melayani Tuhan, maka mestinya ini hal yang spesial untuk kita mau berjuang, give the best buat Tuhan. Amin? Karena ternyata Tuhan beranugerah untuk menerima persembahan dari manusia. Benar ya? Siapa kita hari ini? Gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau ajak kita untuk berkolaborasi sama-sama. Untuk boleh ikut mengambil bagian, memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan pada perikop ini bukan cuma sekedar mengajak bangsa Israel memberikan persembahan dan menghargai kehadirannya. Tetapi kehadiran Tuhan, kalau kita baca sepanjang kita Keluaran sampai nanti, itu berbicara mengenai Dia yang ingin mendidik bangsa Israel supaya bangsa Israel itu sadar akan identitasnya. Tuhan bisa hadir di mana aja, tapi lewat kemah suci sebagai sebuah panggilan kudus kepada bangsa Israel, supaya mereka sadar mereka punya identitas di hadapan Tuhan, bahwa mereka adalah umat Allah yang mestinya senantiasa
beribadah dan menjaga kekudusan. Dengan hadirnya kemah suci, mereka mestinya makin sadar bahwa ada Tuhan. Adanya Tuhan bukan sekedar menyertai mereka, tapi dengan adanya Tuhan, mereka mesti sadar bahwa mereka itu harus beribadah ke hadapan Tuhan. Mereka mesti sadar menjaga kekudusan karena Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang tidak sekedar panggil mereka supaya terima berkat dari Mesir, tidak. Tapi Tuhan yang panggil mereka supaya mereka benar-benar menjadi bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah yang beribadah yang pada akhirnya menjadi bangsa yang menjadi berkat kepada bangsa lain dan menjadi role model bagaimana hidup satu bangsa yang menyembah Tuhan. Begitupun kita hari ini. Maka tidak sekedar hadir-hadirnya Tuhan hanya menolong hal-hal yang remeh-temeh di hidup kita. Bukan berarti itu nggak penting, itu penting. Tapi kehadiran Tuhan sekali lagi untuk menyadarkan identitas kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Bahwa kita mesti menjaga kekudusan karena Tuhan yang datang yang menemui kita bukan Tuhan yang sembarangan, tapi Tuhan yang betul-betul kudus. Sekali lagi Tuhan yang betul-betul kudus. Dan itu bukan yang menjadi bagian penting ketika Musa mau mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba kita lihat di Keluaran 7 ayat 16. Keluaran 7 ayat 16 bilang begini. Dan katakanlah kepadanya Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi pesannya adalah mereka keluar mengembara di padang gurun. Simpelnya adalah beribadah. Mengikuti apa yang menjadi peraturan Tuhan. Karena Tuhan tahu bangsa Israel bangsa yang mudah hilang. Begitupun kita hari ini. Dan kehadiran Tuhan, kalau kita baca di sepanjang Alkitab bukan cuma hadir di kemah suci, bukan cuma hadir di bait Allah. Tapi kalau kita mau melihat sampai ke dalam perjanjian baru, di Yohanes 1 ayat 14, kehadiran Tuhan itu nyata melalui kedatangan Tuhan Yesus. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita lihat ya betapa Tuhan tuh rindu, pengen, mau hadir. Kemah suci tidak cukup, bait Allah tidak cukup. Dia datang dengan benar-benar dekat. Jadi manusia, supaya bisa menemui kita, dia membatasi diri, membatasi segala sesuatu, supaya dia hadir dan kehadirannya boleh betul-betul dirasakan secara fisik oleh orang-orang yang waktu itu hadir. Tapi perhatikan, ketika Tuhan datang ke dalam dunia, ya benar memang Tuhan menyembuhkan. Memang Tuhan menolong banyak orang. Memang Tuhan melakukan banyak mukjizat. Tapi kalau kita melihat seluruh pelayanan Tuhan Yesus, dia hadir, berdiam, berkemah di dunia. Satu tujuannya, untuk menebus umat manusia dari dosa. Bukan berbicara sekali lagi hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang hanya sekedar terobosan ekonomi. Makin pintar. Tapi Tuhan berbicara apa yang gak bisa diselesaikan oleh manusia. Yaitu dosa. Dan dosa itu ada kaitannya selalu dengan kekudusan kita. Jadi ketika tadi kehadiran Tuhan melambangkan kekudusan, maka kedatangan Tuhan pun ingin mengajak umatnya untuk akhirnya apa? Sadar, serupa dia, menjauhi dosa, hidup dalam kekudusan. Dan itu bukankah yang menjadi bagian penting ketika kita berbicara mengenai gereja, mengenai siapa kita. Boleh sama-sama kita buka yuk di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca nanti. Oke, sampai saya menunggu ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama baca dari ayat 19. 1, 2, 3. Atau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak lagi dibatasi oleh sekat kemah dan bait Allah. Tapi ternyata Roh Kudusnya Allah itu berdiam di dalam pribadi kita. Semakin dekat. Maka mestinya kalau itu semakin dekat dan tubuh kita menjadi bait Allah, maka firman Tuhan pada bagian ini bilang muliakanlah Allah. Tidak sekedar kita bersyukur dan sadar akan penyertaan Tuhan, tapi ada yang lebih powerful dari hal itu. Kita mesti berubah. Kita mesti memuliakan Tuhan. Kita mesti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, orang juga akan lihat bahwa benar-benar kehadiran Allah itu nyata dalam hidup kita. Amin. Bukan cuma sekedar penyembahan di gereja, persembahan di gereja, tapi worship-nya kita. Kita nyatakan lewat kehadiran Tuhan di hidup kita dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam satu bagian langit dan bumi yang baru, yang betul-betul itu akan menandakan kita tuh benar-benar akan sangat dekat dengan Tuhan. Tidak lagi berbicara mengenai apa yang kita nggak bisa lihat, tapi nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Merasakan kehadirannya bukan seperti sekarang, tapi betul-betul hadir, ada bersama-sama. Tetapi menuju ke sana, kalau kita baca di Wahyu, apa yang Wahyu bilang? Kita lihat Wahyu 21. Karena kalau kita baca Alkitab, sepanjang Alkitab sebenarnya berbicara mengenai Tuhan tuh hadir lewat berbagai cara. Sampai nanti pada langit dan bumi yang baru. Boleh kita perhatikan Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bukan 1-2 tahun seperti kita hari ini, tapi selama-lamanya bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan perhatikan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tapi perhatikan, berdiamnya kita nanti dengan Tuhan selama-lamanya, itu ternyata ada bagian penting yang kita gak boleh lupa di ayat 8. Bilang begini kalau kita lompat ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kalau kita lompat lagi di ayat yang ke-27 bilang begini. Tetapi, perhatikan, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kalau kita baca di sepanjang Alkitab, kita memang akan menemukan bahwa Tuhan tuh mau hadir. Tuhan pengen hadir. Tuhan pengen menemui umatnya. Tapi pertemuan dengan umatnya, Tuhan ingin menjadi sebuah pertanda bahwa umatnya mesti menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Maka apa hal yang sudah kita lakukan hari ini? Waktu kita merasakan kehadiran Tuhan itu ada. Waktu kita meminta kehadiran Tuhan. Waktu kita mau berjalan bersama Tuhan. Adakah kita makin kudus? Adakah kita makin mengasihi Dia? Adakah kita makin cinta sama Dia? Karena ternyata kehadiran Tuhan tuh menuntut kekudusan kita. Ya, Dia Allah yang baik mau hadir. Ya, Dia Allah yang baik mau mengasihi kita. Ya, Dia Allah yang baik menyertai kita. Ya, Dia Allah yang baik kasih kita kesehatan persembahan menyertai kita hadir. Tapi Dia juga Allah yang adil yang menuntut kekudusan. Maka mari kita introspeksi diri kita. Kalau Tuhan tuh hadir dan kita inilah bait Allah hidup di masa kini. Bagaimana cara kita berbisnis?
Adakah kekudusan di sana? Adakah waktu kita dapat untung, itu hasil dari kita menjaga hidup tetap kudus di pekerjaan kita? Di relasi bisnis kita? Adakah kita menjaga kekudusan waktu kita berbicara mengenai atasan dan bawahan? Jangan-jangan kita makin sukses, kita makin hebat, tapi bawahan kita mati-matian. Kita sejahtera, bawahan kita nggak sejahtera. Dan lain sebagainya. Karena mungkin kita maruk, tamak. Dan adakah itu juga kita hadirkan ketika kita membangun keluarga, mendidik anak-anak? Saya pernah diskusi sama Pak Aldi. Pernah kita berdua ngomong-ngomong di kantor. Sedih seringkali melihat ada banyak orang tua yang kalau mau utus anaknya kuliah ke luar negeri, yang paling penting dan paling utama dicari adalah yang penting sekolahnya udah oke, ada tempat tinggal, dekat ini, dekat itu. Tapi jarang sekali untuk cari dulu, ada nggak gereja di situ? Ada nggak komunitas orang Kristen di situ? Yang penting sekolah, urusan rohani nggak usah. Syukur-syukur kalau orang tua dia masih suka kirim ibadah online. Syukur-syukur. Syukur-syukur padahal juga ibadah onsite juga lebih penting. Tapi ada nggak? Itu hal simpel. Ada nggak itu? Atau kita ketika mengutus membimbing anak yang penting sudah sekolah dulu. Masuk ke univ terkenal. Tapi kita nggak pernah mau cari. Di univ terkenal itu, di negara itu, di kota itu, di provinsi itu, ada nggak gereja? Ada nggak komunitas orang percaya? Ada nggak yang bisa dukung, memperlengkapi supaya anak-anak kita tetap menjaga kekudusan? Atau sekedar didik supaya yang penting lu sukses deh. Yang penting lu kaya. Yang penting lu sekolah di tempat yang terkenal. Seringkali kita nggak menganggap itu penting. Lalu kita di gereja seolah-olah merasa wah memuji Tuhan. Tapi dalam realita tindakan sehari-hari kita nggak menghargai itu. Nggak ada upaya untuk jaga kekudusan. Sembarangan. Nanti cuci dosa deh, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Datang ke gereja dan lain sebagainya. Ada nggak? Itu tuh hadir dalam hidup kita. Karena kita tuh menjaga kekudusan karena kita sadar Tuhan dekat dan tubuh kita ini bait Allah. Maka mari kita mulai sadar. Mari kita mulai betul-betul melihat kepada ini. Karena ini juga sebagaimana yang menjadi bagian penting yang pernah Agustinus sampaikan. Tokoh terkenal dalam sejarah kekristenan namanya Agustinus pernah bilang begini. Tanda dari seseorang yang telah dilahirkan kembali adalah cinta di dalam hatinya ditata ulang. Dahulu ia mencintai dunia dengan segenap hati. Tapi sekarang dia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Dahulu dia mencintai dosa. Sekarang ia membenci karena cintanya kepada Tuhan. Adakah itu yang meluap-luap ke hati di sepanjang bulan Februari juga bahas bukan? Tentang kita mencintai kebenaran. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Kalau itu makin nggak ada, jangan-jangan kita memang bukan orang yang ada hadirnya Tuhan mungkin jangan-jangan ya. Atau kita hanya sekedar klaim kita orang Kristen, kita orang percaya mati pasti masuk surga. Tapi kalau itu nggak pernah muncul, sangat-sangat dipertanyakan. Dan terakhir, bagaimana sih supaya kekudusan itu bisa dijaga? Simpelnya, mari sama-sama kita buka yuk di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Yuk kita buka. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Tidak hanya bicara buat orang muda, tapi buat kita semua. Kalau sudah menemukan, sama-sama kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Kalau sudah, dengan semangat dan tekad dan penuh komitmen kita baca bagian ini. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Simpelnya adalah firman Tuhan. Kita baca, kita biarkan firman Tuhan memimpin dan kita melakukannya. Waktu kita baca dan mau lakukan firman Tuhan, jangan seperti makan nasi padang. Ini gak boleh, ini aku gak suka, aku cuma mau ayam popnya aja. Cuma mau rendangnya aja, kikil gak usah. Jangan, gak akan pernah berubah. Kita mesti melakukan firman Tuhan dengan taat. Sedih sekali kalau kita hari ini rajin pelayanan, tapi gak baca Alkitab. Sedih sekali kita hari ini kasih persembahannya rutin, tapi gak baca Alkitab. Persembahannya ada, kitanya yang hilang. Padahal yang paling penting adalah kita di hadapan Tuhan. Tuhan gak tebus uangmu, Tuhan tebus kamu, Tuhan tebus diri kita.
Seringkali kita berpikir, sudah ya, tapi kadang-kala hal yang paling penting justru paling diabaikan, baca Alkitab. Saat teduh, dia mengoreksi pandangan-pandangan dunia diubah dengan firman Tuhan yang menjernihkan kehidupan kita. Amin? Mau gak kita semangat supaya mengubah kehidupan kita? Maka mari kita rindu untuk selalu baca Alkitab. Di GKY kita ada Gema, download di aplikasi iOS, di Android. Ada Gema, anak-anak muda yang hari ini hadir, GKY punya Hello God, download. Gereja sudah berupaya, bahkan gereja kita tahun ini juga ada gerakan GBA, gerakan baca Alkitab, ikut. Semua sudah ada, semua sudah diupayakan, tinggal kitanya. Kalau kita nggak lakukan, lalu kita menter-menter pelayanan, nyanyi-nyanyi, perlu dipertanyakan kerohanian kita. Kalau kita nggak cinta Alkitab, nggak cinta firman Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan malam hari ini melalui God presence itu semakin menegaskan kita harus memelihara kekudusan. Dan kekudusan itu akan terjaga bukan cuma melalui persembahan yang terbaik, tapi melalui keteguhan kita terhadap firman Tuhan. Amin? Ada amin nggak? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami bagaimana kami hidup menjadi umat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini melalui perikop Keluaran 25, kami belajar bagaimana kami menghargai kehadiran Tuhan yang kudus. Tidak hanya kami menghargainya lewat memberikan persembahan, tapi lewat kekudusan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kau pimpin, Engkau tolong, tapi kami juga mau bersyukur kalau Tuhan tuh mau hadir, mau menemui kami, bahkan Tuhan tuh mau menyertai kami. Sehingga dengan adanya Tuhan yang dekat dengan kami tidak akan takut untuk melakukan firman Tuhan sebagai bagian di dalam kekudusan kami. Dengar doa kami Tuhan, pimpin kami, pimpin gerejamu Tuhan, pimpin umatmu Tuhan yang hari ini datang bersekutu, berdoa di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.